Oke, kita masuk ke store prosedur yang pertama, ada user defined function. Untuk langkah-langkahnya kita akan membuat function misalnya penjumlahan, kemudian kita jalankan dengan select. Jika ingin menghapus, kita bisa menggunakan drop function. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Alikinanti dengan NIM 22050974046. Di sini saya akan mempraktikkan pemrograman basis data pada CMD mengenai bab store prosedur. Ada 3, yakni yang pertama ada user defined function atau UDF. User defined function sendiri adalah fungsi buatan pengguna yang berisi sekumpulan perintah SQL dan disimpan di dalam database. Fungsinya itu mirip dengan store prosedur, akan tetapi UDF sendiri ini wajib mengembalikan nilai. Misalnya seperti hasil perhitungan. Nah, fungsi ini berguna untuk melakukan operasi tertentu yang sering digunakan berulang-ulang dalam query. Ciri-ciri UDF sendiri, yang pertama mengembalikan nilai dengan kata kunci return, kemudian didefinisikan dengan create function, biasanya digunakan di dalam perintah select, dan juga tidak boleh melakukan transaksi yang mengubah data, misalnya insert, update, ataupun delete. Yang pertama, kita buat fungsi penjumlahan terlebih dahulu. Kita langsung praktek. Kita ketik di sini delimiter. Kemudian kita buat function tambah angka 1 integer, angka 2 juga integer, kemudian kita returns nya integer, angka 1 ditambah angka 2, jangan lupa tik komanya, kemudian kita end. Oke, sudah dibuat. Kemudian kita coba menguji fungsi. Kita ketik delimiter select tambahkan angka yang ingin dijumlahkan, misal 2, 4. Pas penjumlahan. Oke, hasilnya adalah penjumlahan 2 ditambah 4 hasilnya 6. Yang kedua ada store prosedur, di mana store prosedur ini adalah sekumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan dapat dijalankan kapanpun dengan satu perintah saja. Nah, berbeda dengan si fungsi tadi, store prosedur ini tidak mengembalikan nilai langsung, tapi bisa menampilkan hasil query atau melakukan manipulasi data. Untuk keuntungannya sendiri, eksekusinya itu lebih cepat karena sudah dikompilasi di server. Kemudian bisa mengurangi lalu lintas data jaringan dan juga lebih aman karena akses data bisa dikontrol melalui prosedur. Dan juga dapat memanggil prosedur lain atau modular. Untuk langkah-langkahnya, kita yang pertama akan membuat store prosedur secara sederhana dulu, lalu kemudian menjalankan prosedurnya dengan perintah call. Kemudian kita buat prosedur dengan parameter yang diminta. Oke, kita lanjut untuk praktikum yang kedua, ada store prosedur. Karena tadi ada kesalahan, kita bikin di CMD yang baru saja. Kita ketik delimiter, kita create prosedur latihan. Kemudian kita deklarasi nilai A sebagai integer. Kita set nilai A dengan 50. Kita ketik label 1, di mana kondisi nilai A kurang dari sama dengan 200, B set nilai A sama dengan nilai A dikali 2 and while label 1.
Kemudian kita set lagi nilai sama dengan nilai A. Kemudian kita M. Oke. Prosedur latihan sudah dibuat dan kita langsung menjalankan prosedur dengan kita ketik dulu delimiter dan kita call latihan add variable. Oke, kemudian kita select add variable. Jadi di sini untuk out nilai integer ini adalah parameter keluaran atau output dari prosedur itu sendiri. Kemudian untuk declare nilai A ini mendefinisikan variabel lokal di dalam prosedur. Kemudian while ini melakukan loop. Setelah loop selesai, nilai akhir disimpan ke parameter keluaran set nilai ini tadi. Nah, untuk fungsi menjalankan dari store prosedur sendiri ini ada call latihan. Ini memanggil prosedur dan menyimpan hasilnya di add variable. Jika ingin ditampilkan, kita panggil dengan perintah select add variable. Secara logika, nilai A ini disetting atau sebagai nilai 50. Kemudian kita melakukan loop atau perulangan dengan kondisi nilai A kurang dari 200 itu tidak terpenuhi atau loopnya berhenti. Jadi kita melakukan set nilai A sama dengan nilai A dikali 2. Nah, nilai A 50 ini dikali 2 sama dengan 100, begitu selanjutnya 100 dikali 2 sama dengan 200. Nah, kita lanjut lagi, 200 dikali 2 itu sama dengan 400. Sedangkan kondisi yang ditulis di sini, kondisi nilai A itu harus kurang dari sama dengan 200. Jadi, nilai terakhir yang tersimpan adalah 400. Setelah kita melakukan store prosedur, kita akan mempraktekkan penggunaan parameter pada store prosedur dengan menggunakan basis data toko. Cari nama barang stock integer. Oke. Select from. Sini kita menggunakan sesuai dengan basis data toko kita, barang where stok barang sama dengan stok. Kita N. Parameter sudah dibuat. Lalu kita coba uji. Kita ketik delimiter dulu. Kemudian kita call empty set. Tidak ada. Mungkin kita bisa cek di select from barang. Ya udah nol. Karena kita sudah mengubah nilai nol menjadi angka 0. Jadi jika ada stok barang 0, maka tertulisnya 0 bukan 0.
kita coba untuk memanggil barang dengan stok 0. Apakah fungsi ini bisa berhasil? Ya. Jadi store prosedur dengan parameter ini akan menampilkan cari nama barang dengan stok 0. Jadi ada 4 barang di sini. Kemudian kita lanjut trigger. Nah, trigger sendiri ini adalah perintah otomatis yang akan dijalankan. Perintah otomatis yang akan dijalankan ketika terjadi aksi tertentu pada tabel seperti insert, update, atau delete. Biasanya trigger ini tuh digunakan untuk menjaga konsistensi data antar tabel. Ciri-ciri dari trigger sendiri itu terikat pada satu tabel tertentu, aktif secara otomatis saat event terjadi, dan juga tidak dipanggil secara manual seperti prosedur. Untuk langkah-langkahnya, kita akan membuat trigger dan coba menambahkan data baru ke tabel pembelian dengan insert. Kita langsung masuk ke praktikum. Kita langsung masuk ke praktik trigger. Kita ketik delimiter, create, trigger, stop, barang, after, insert, on, pembelian. For each row, begin, update, barang, set, stock, barang sama dengan stok barang tambah new jumlah pembelian. Where ID barang sama dengan new ID barang. And Oke, si trigger sudah kita buat dengan nama stok barang. Kemudian kita coba untuk menambahkan ke tabel pembelian. Oke, di sini kita sudah menguji fungsi trigger dengan menambahkan data baru ke tabel pembelian. Sudah dibuat. Lalu hasilnya stok barang di ID barang 27 di tabel barang akan bertambah otomatis bertambah 1. Kita cek, select. Nah, di sini yang awalnya stok barang Oppo adalah 5. Dengan menggunakan fungsi trigger, maka barang Oppo bertambah menjadi stoknya 6. Demikian ketiga fungsi tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membuat stok prosedur pada database mahasiswa sesuai instruksi yang ada pada modul. Untuk yang pertama, kita membuat store prosedur untuk menampilkan semua data mahasiswa berdasarkan ketua jurusannya. Jadi kita akan membuat prosedur yang menerima nama ketua jurusan sebagai parameter, lalu menampilkan semua mahasiswa di bawah jurusan tersebut. Kita sudah masuk ke database mahasiswa. Kita ketik delimiter, create prosedur, tampil mahasiswa by ketua.
kita masukin ada nomor mahasiswa, nama, nilai, alamat, oke. Jika, kemudian ada email, ada tanggal lahir. Untuk di tabel jurusan kita ambil nama jurusannya dan ketua jurusan. From biodata, join jurusan kita menggunakan join. Kita end. Oke, untuk prosedur tampil mahasiswa by ketua sudah kita buat. Selanjutnya kita akan memanggil fungsi prosedur. Oke, di sini saya coba cek untuk prosedurnya itu apakah sudah dibuat. Kemudian kita cek lagi untuk tabel jurusan itu ada nama ketua jurusan siapa aja. Dan kita coba menjalankan dengan call tampil mahasiswa by ketua. Coba ini Sela Eskom. Oke, di sini sudah berhasil kita memanggil parameter untuk tampil mahasiswa by ketua dengan nama ketua Enisela Eskom Mkom. Di sini ada 2 mahasiswa di bawah jurusan yang nama ketuanya adalah Enisela. Sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan yang kedua, yakni store prosedur untuk mencari nama ketua jurusan dengan nama tertentu. Nah, untuk prosedur yang kali ini akan mencari ketua jurusan yang mengandung nama tertentu. Kita bisa pakai like agar fleksibel. Kita masuk dulu di delimiter. Kita create prosedur. Cari ketua jurusan. Nama cari. Kita cari 50. Ini kita select dari tabel jurusan, di mana ketua jurusan like concat nama cari oke. Kita end. Nah, di sini kita sudah membuat prosedur dengan nama cari ketua jurusan. Delimiter. Kita tulis dulu. Nah, lalu kita panggil untuk parameter cari ketua jurusan. Misal kita pakai nama tadi Suyanto. Nah, di sini
untuk prosedur yang kedua ini, kita mencari nama ketua jurusan dengan nama Suyanto. Jadi kita menampilkan tabel jurusan yang berisi kode jurusan, nama jurusan yang diketuai oleh Suyanto. Kita akan membuat yang ketiga, yakni membuat trigger pada database mahasiswa. Jadi kita akan membuat trigger otomatis memberi nilai default untuk kolom nilai jika mahasiswa baru ditambahkan tanpa nilai 0. Misal kita menambahkan data mahasiswa yang baru, nanti dia akan otomatis mengisi nilai dengan nilai 0. Oke, kita ketik dulu delimiter. Kita create trigger set nilai default. Ini before kita insert on biodata. If new nilai is null, then set new nilai. Kita ganti dengan 0. And if di sini kita sudah berhasil membuat trigger dengan nama set nilai default. Selanjutnya kita coba uji trigger dengan memasukkan biodata mahasiswa yang baru. Kita ketik delimiter. Insert into biodata. Kemudian kita isi datanya bebas. Kucurnya kita isi di 01, kemudian namanya. Nah, di sini kita akan mengetikkan 0. Dengan trigger nanti, 0 ini akan dirubah secara otomatis menjadi nilai 0 jika ada data mahasiswa baru yang ditambahkan. Oke, ini kita cek dulu apakah sudah lengkap. Oke. Nah, data yang baru sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita cek apakah trigger berhasil atau tidak dengan mengecek pada tabel biodata, di mana nomor mahasiswa yang dicari 210073. Nah, dengan fungsi trigger ini, nilai yang tadinya kita tulis 0 akan secara otomatis diubah menjadi nilai 0,0. Jadi berhasil seperti itu. Jadi apa perbedaan antara store prosedur dengan fungsi? Untuk tujuannya sendiri, store prosedur itu menjalankan sekumpulan perintah dan bisa digunakan untuk manipulasi data. Sedangkan fungsi atau untuk user defined function ini atau fungsi itu menghasilkan nilai tunggal. Jadi kita mengembalikan nilai menggunakan return value.
Dari aspek pemanggilan sendiri, untuk store prosedur itu kita memanggilnya dengan call nama prosedurnya. Lalu untuk fungsi atau UDF itu kita bisa panggil dengan select, where, dan lain-lain. Dari aspek return value-nya sendiri, store prosedur tidak harus mengembalikan nilai, bisa out parameter. Sedangkan untuk fungsi harus mengembalikan return. Lalu untuk store prosedur juga bisa memodifikasi tabel, misal insert, update, delete. Sedangkan untuk fungsi tidak boleh memodifikasi tabel. Contohnya, seperti yang tadi kita buat, untuk store prosedur kita memanggil tampil mahasiswa by ketua dengan nama ketua yang ingin kita panggil. Kemudian untuk fungsi, contohnya seperti pertambahan, select, tambah nilai yang ingin kita jumlahkan. Demikian praktikum dari store prosedur, mulai dari fungsi atau user defined function, kemudian ada store prosedur dan juga ada trigger. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.